Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa cerdas? Semoga semuanya tetap berada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya juga tetap menjaga protokol pencegahan penyebaran COVID-19. Pemirsa, kali ini sambil jalan hari ini ada kegiatan untuk melakukan swab di rumah sakit. Jadi sambil jalan mungkin kita bisa sedikit sharing tentang isu yang lagi gencar-gencarnya hari ini, yaitu mengenai vaksin. Jadi mungkin saya akan membacakan sedikit informasi dari situs WHO dan juga situs CDC Prevention. Jadi kalau WHO barangkali kita semua sudah tahu. Jadi kalau CDC ini adalah Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Ini merupakan suatu badan Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat Amerika Serikat. Jadi badan ini berfungsi untuk meningkatkan kesehatan dan keamanan publik dengan menyediakan informasi kesehatan dan mempromosikan kesehatan dengan Departemen Kesehatan Negara dan organisasi lainnya. Nah, jadi vaksinasi adalah cara yang sederhana, aman dan efektif untuk melindungi orang dari penyakit berbahaya. Jadi vaksin ini menggunakan pertahanan alami tubuh kita untuk membangun ketahanan terhadap infeksi tertentu dan membuat sistem kekebalan dalam tubuh kita menjadi lebih kuat. Vaksin melatih sistem kekebalan untuk membuat tentara namanya antibodi, seperti halnya saat terkena penyakit. Namun karena vaksin hanya mengandung bentuk kuman yang dimatikan atau dilemahkan, seperti virus atau bakteri, vaksin tidak akan menyebabkan penyakit atau membuat kita yang diberi vaksin berisiko mengalami komplikasi. Nah, kebanyakan vaksin diberikan melalui suntikan, tetapi beberapa diberikan secara oral. Secara oral artinya melalui mulut atau disemprotkan ke hidung. Nah, jadi vaksin ini bekerja dengan melatih dan mempersiapkan pertahanan alami tubuh atau sistem kekebalan untuk mengenali dan melawan virus dan bakteri. Jika nanti tubuh terkena patogen atau penyebab penyakit tersebut, maka tubuh akan siap untuk menghancurkannya dengan cepat dan mencegah penyakit. Ya, nah itu masalah secara umum lah vaksinasi. Nah, kemudian apa saja kandungan vaksin? Nah, jadi kandungan vaksin itu ada 3. Pertama antigen, kedua pengawet, dan yang ketiga stabilisator. Antigen ini adalah bentuk virus atau bakteri yang terbunuh atau dilemahkan yang melatih tubuh kita untuk mengenali dan melawan penyakit jika kita menjumpainya di masa mendatang. Maksudnya artinya kalau kita terpapar lagi, maka tubuh akan sudah mengenali antigen tersebut. Nah, kemudian ada adjuvan yang membantu meningkatkan respon imun kita. Ini berarti mereka membantu vaksin bekerja lebih baik. Kemudian ada pengawet yang memastikan vaksin tetap efektif, dan stabilisator yang melindungi vaksin selama penyimpanan dan transportasi. Jadi tadi ada 4 ya, ada antigen, ada adjuvan, pengawet, dan stabilisator. Sudah sampai. Baiklah pemirsa, sambil menunggu kita lanjutkan saja ya. Tambahan sedikit ini mengenai efek samping dari vaksin. Jadi pemirsa, no drug has a single action. Tidak ada obat yang bekerja tunggal, sehingga memang tidak akan mungkin ada obat tanpa efek samping, termasuklah vaksin. Ya. Nah, jadi apa saja efek samping vaksin umumnya sama dengan yang lain. Kalau obat diberikan secara suntikan, jadi efeknya itu ada ya yang sifatnya lokal, terdiri dari di daerah lokasi suntikan bisa timbul rasa nyeri, kemudian bengkak daerah suntikan. Kemudian yang sistemik ini artinya seluruh tubuh, bisa timbul demam, kemudian badan panas dingin, kelelahan, dan juga sakit kepala. Kemudian bagaimana tips mengatasinya? Jadi kalau timbul rasa nyeri atau rasa ketidaknyamanan, maka bisa digunakan
obat anti nyeri yang dijual bebas. Kalau mau beli sendiri itu ada golongan AINS, obat antiinflamasi non steroid, ada ibuprofen atau paracetamol. Kalau paracetamol dia hanya memiliki aktivitas anti nyeri dan penurun panasnya saja. Wah, sudah lowbat pemirsa. Sedangkan ibuprofen selain bisa menurunkan demam, menghilangkan rasa nyeri, juga memiliki efek anti radang. Nah, untuk mengurangi rasa sakit dan ketidaknyamanan saat disuntik, bisa digunakan waslap bersih, dingin dan basah ke area suntikan, dan juga digerakkan lengan dan disuntikkan supaya tidak terasa rasa pegal ya. Kemudian untuk mengurangi ketidaknyamanan akibat demam, banyak minum supaya keseimbangan cairan dalam tubuh juga menjadi lebih baik dan suhu tubuh yang tinggi bisa lebih cepat turun. Nah, jadi kapan menghubungi dokter kalau timbul rasa atau timbul efek yang tidak diinginkan atau efek samping itu, misalnya si kemerahan atau nyeri di tempat suntikan ini meningkat setelah 24 jam, artinya bertambah parah ya. Kemudian ada perasaan yang tidak nyaman bagi pemirsa atau siapa saja yang mengalami efek samping ini. Kemudian juga kalau memang tentunya tidak kunjung mereda setelah beberapa hari. Demikian pemirsa bincang-bincang kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.